Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi, dosen informatika program studi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar tentang user interface ya, dengan desain mockup. Mockup adalah desain yang sangat dekat dengan tampilan website yang akan kita kembangkan. Tools yang saya pakai pada saat ini nanti namanya Figma ya. Jadi teman-teman bisa mengunjungi figma.com. Contoh tampilannya akan seperti ini ya. Kita akan mendesain seperti ini tampilannya. Nanti akan dijelaskan secara ringkas ya. Beberapa mungkin tips juga cara membuat agar lebih cepat. Seperti biasa bahwa ada beberapa link-link ya, jadi seperti ini ya, link menu, ada bagian-bagian website. Yang bagian atas disebut sebagai menu bar, kemudian ada header, ada breadcrumb, ada sidebar, kemudian ada bagian body dan footer. Nah, untuk membuat website itu desain website, teman-teman tinggal pilih new gitu ya, new. Back to files dulu ini, kemudian pilih new design file, kemudian tinggal pilih yang ini frame ya, pilih frame dulu, klik frame, nanti pilih desktop. Nah, yang ini, karena desktop itu tampilan di web ya, di laptop, maka kita pilih yang desktop. Ini ya, teman-teman pilih yang desktop yang ini. Nah, nanti akan diberi halaman kosong seperti ini. Ya, jadi nanti tinggal. Nah, langkah berikutnya ya adalah kita mendesain layoutnya secara umum, kerangka layoutnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kotak saja. Menggunakan kotak gitu ya. Ini untuk menunya. Menu sekali lagi tidak harus di atas, boleh di tengah juga ya. Boleh di tengah juga. Kemudian bikin headernya ya kira-kira saja. Sementara saya kasih warna yang agak berbeda ya, biar itu ya. Jadi ada. Oke, nanti kita warnain. Yang penting kita buat dulu kerangka ininya, kemudian kita bikin sidebarnya. Teman-teman bisa bikin sidebar. Sidebar itu yang ada di samping, namanya sidebar. Seperti ini. Kemudian bikin bodinya. Bikin body. Gampang ya, ini tinggal kotak-kotak. Bikin body. Nah, ini bikin bodinya, kasih warna yang agak beda. Nanti kita warnai lagi ya, sesuai selera. Nah, kemudian yang terakhir footer ya, kita buat footer. Kita buat footernya di paling bawah. Footernya agak lebar boleh, kecil boleh ya, teman bisa menyesuaikan. Footer itu berada di sebelah bawah. Nah, ini kurang lebih tampilannya mau. Oke, nanti kita warnai ya. Di sini karena Bantul itu hijau sama merah ya. Hijau sama merah. Nanti coba saya menggunakan warna logo ya. Sebaiknya mungkin juga memperhatikan warna logo untuk paduan warnanya. Di sini saya menggunakan warna hijau tua ya. Teman-teman bisa ngeklik nih fill. Perhatikan fill ini bisa merubah warna. Saya pilih hijau gitu ya. Hijau tua gitu ya. Nah, seperti itu. Ini untuk menu bar. Jadi langkah pertama teman bikin kerangkanya dulu ya. Jadi kalau mau buat itu kerangkanya dulu yang penting dibuat. Ada menu bar, ada header, ada sidebar, ada body. Body itu yang ini sini.
Yang di paling bawah disebut apa tadi? Footer ya. Bikin footer ya. Boleh warna gelap misalnya atau warna yang lain, bebas ya teman-teman, mau warna hijau tua boleh ya. Saya pakai hijau merah tua ya nggak apa-apa misalnya. Biasanya pakai paduannya logo ya. Nah, selanjutnya kita mau garap menunya. Menunya gampang sekali ya, teman-teman tinggal bikin teks ini, ada namanya teks ini ya. Ada huruf T, perhatikan di sini ada huruf T. Nanti tinggal ketik di sini beranda gitu ya, beranda. Nah, teman-teman kalau mau membesarkan huruf, ini ada fontnya, ukuran font di sini, bisa diatur ya. Bisa diatur, mau digedein bisa, ditebelin, boleh, Ctrl B kalau mau nebelin. Ya, kalau mau nebelin. Nah, beranda, apalagi kalau kurang besar nanti Ctrl Shift lebih besar juga bisa tuh ya. Beranda. Nah, seperti ini beranda. Ada apalagi beranda profil kalau nggak salah ya kemarin ya, kategori. Ya, kategori. Kategori. Ya. Nah, kategori misalnya. Apalagi misalnya kategori ada profil misalnya. Profil. Ada apa lagi selain profil? Ada buku tamu kan ya kemarin ya. Oke, buku tamu. Mungkin ada yang tanya, Pak Virus kok materinya sama terus? Ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting kan toolsnya berbeda. Kemarin pakai apa? Google Site. Kemudian pernah pakai apa? PowerPoint. Sekarang pakai Figma. Nggak apa-apa biar teman-teman mengenal berbagai tools untuk mendesain. Nah ini tinggal diatur jaraknya, juga bisa diatur supaya sama betul-betul. Ini ada pilihan di sini nih. Ini ada distributed horizontal spacing supaya jaraknya betul-betul sama gitu ya. Kemudian kalau mau rata atas ini ada gambar align top atau always align top ya. Nah tinggal digeser teman-teman ya. Bikin menu gampang, selesai menunya. Ya. Nah, menunya udah selesai. Kemudian tinggal kita kasih logo ya, cari logo aja. Ya. Logo pariwisata Bantul misalnya ya. Mudah-mudahan internetnya jalan ini, agak lambat. Nah, ketemu nih, saya punya ketemu logo pariwisata Bantul. Kalau udah ada tinggal pakai ya teman-teman ya. Ini tinggal copy gitu. Kalau dapet, kalau enggak logo ininya aja, logo kabupatennya aja. Ya. Copy image gitu. Cuma agak lambat ya. Kalau bisa agak selesai gitu, copy image gitu, teman-teman tinggal tempel di sini. Bantul. Nah, gini ya. Kita percantik gitu dengan tambahan gambar misalnya ya. Boleh. Ya, teman-teman bisa. Nah, biasanya ada seperti ini, bisa gunakan warna-warna yang ada di sini. Teman-teman ya, di logo itu bisa dijadikan panduan untuk pemilihan warna website. Tergantung teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan Bantul ya sesuai kemarin. Mungkin ada yang Manokwari, ada yang Papua, ada yang Palembang, ya bisa menyesuaikan. Kemudian misalnya cari lagi wisata Bantul ya sebagai pemanis header, wisata Bantul. Oke, saya pilih yang mana ya? Yang pilih saya ini. Oke, saya pilih ini. Bebas ya teman-teman milihnya, copy image gitu, tinggal paste di sini. Nah, ini pemanisnya ya. Nah, di sini kita bisa ngatur kita atur dulu aja letaknya ya. Nah, teman-teman tinggal ngeklik, ada namanya ini nih, simbol crop ya. Ini crop image, diklik aja, nanti teman-teman bisa geser. Ya. Nah, ini juga boleh kelebihannya bisa diatur terangnya, kontrasnya, bisa diatur ya.
shadownya. Ini kalau mau agak gelap, ini bisa diatur di image ini. Ini sudah jadilah ya, begitu kurang lebih. Kok cepet Pak? Nah ya ini karena memang kelebihan Figma itu adalah memang untuk desain gitu ya, desain UX gitu. Nah ini misalnya tadi pakai crop untuk geser-geser gambarnya ya. Oke, kemudian kita kasih judul kategori misalnya di sini ya, kategori kita mau biru, merah, hijau boleh ya, merah. Saya pakai merah aja kali ya, merah paduan warnanya, atau biru juga silahkan sih, bebas ya. Biru, pakai birunya dia gitu boleh ya, karena ini ada biru-birunya nih. Ya, atau nah misalnya kalau biru ya agak beda lagi gitu ya. Kemudian kita kasih judul pakai kotak juga ya, kategori misalnya. Teman-teman harus agak teliti ya, garisnya jangan sampai tidak mepet gitu ya. Kasih warna biru tapi mungkin birunya muda gitu ya, boleh juga ya paduan warnanya. Nah, oke, misalnya kita kasih teks. Jadi saya pakai 3 warna ini, hijau, merah, biru, rame ya. Ini rame nih desainnya. Ya, nggak apa juga. Nah, ini tinggal dikasih tulisan kategori wisata misalnya. Nah, kategori wisata. Oke, gini udah jadi. Oke, nanti tinggal tambah, ada berapa wisata ya? Ada berapa wisata? Wisata alam kan gitu ya. Teman-teman kalau pengen ada bulletnya, ini ada klik sini ya. Ada bullet di sini bisa ditambahi wisata alam. Ada bullet di situ. Wisata apa lagi? Budaya. Wisata apa lagi? Kuliner ya. Wisata religi misalnya ya. Boleh juga ditambah yang lain gitu ya, teman-teman. Nah, kalau mau mengelompokkan di shift ya, tekan shift ini misalnya sama ini saya mau kelompokkan, Ctrl G. Ctrl G fungsinya kalau kita Ctrl D itu untuk menduplikat. Jadi tinggal tarik. Ini satu paket gitu loh maksudnya ya. Jadi di grup itu klik kanan grup juga boleh, Ctrl G juga boleh untuk mengelompokkan. Ya. Nah, gini. Misalnya di sini objek wisata terpopuler misalnya, objek wisata terpopuler. Nah, teman-teman bisa ngatur. Nah, kasih teks lagi. Boleh pakai angka ya. Pakai angka sebelah sini. Ini ada angka nih. Nah, ya. Misalnya apa? Pantai Parangtritis misalnya ya. Ini Anda udah nggak asing nih. Ini udah 3 minggu Pak Virus ini terus gitu ya. Pantai Samas ya. Kemudian Puncak Becici misalnya ya. Apalagi 4 sampai lupa ya. Padahal udah berulang-ulang. Boleh tebal boleh enggak, jadi teman-teman bisa ngatur. Coba ya apa tuh pinus, hutan pinus, hutan pinus misalnya. Apalagi bangunan, apalagi ya, jadi bisa ditambahi ya. Pariwisata Bantul. Kita cari informasi dulu aja deh.
Gumuk pasir ya misalnya. Gumuk pasir. Boleh ditambah ya sampai gumuk pasir. Goa Slarong misalnya ya. Ya nggak harus 10, 7 juga nggak apa-apa ya. Nah, boleh tuh, nanti tinggal teman-teman nambah lagi misalnya pakai peta ya. D, ini tinggal tarik. Oh ya teman-teman, supaya nggak geser-geser bisa di lock juga. Misalnya nih, ini saya udah beres di sini ya. Jadi teman-teman kalau udah beres di satu tempat bisa di lock supaya nggak pindah-pindah. Fungsinya supaya tidak pindah-pindah. Teman-teman bisa ngelock. Klik kanan lock ini, atau gambar ini loh. Ini ada gambar ini, kalau di lock itu udah nggak bisa dipindah-pindah. Tuh nggak bisa dipindah lagi. Jadi kalau mau dikunci, kalau udah selesai sebaiknya di lock supaya nggak geser-geser lagi gitu. Ya. Misalnya ini udah paten di sini, saya lock aja. Ya. Atau dikasih nama ya supaya nggak bingung. Ini rectangle pertama ini adalah menu bar namanya. Ya. Oh ini menu barnya supaya ketahui, oh yang bagian ini menu bar. Ya yang ini sidebar. Ini namanya sidebar. Boleh dikasih nama, diganti namanya supaya tahu ya. Ini kita lock aja yang sudah beres supaya nggak geser-geser gitu ya. Nah yang ini image, yang ini logo misalnya. Logo, yang ini banner. Boleh dikasih nama ya supaya teman-teman tahu, oh ini bannernya, ini logonya, ini logo, ini banner ya. Yang ini menunya ya, buku tamu, ini udah kelihatan. Rectangle ini apa nih? Footer, yang ini footer, di lock aja misalnya kalau udah beres, di lock aja. Yang ini footer misalnya. Boleh diganti ya, nama-namanya boleh diganti, teman-teman bisa mengganti. Kita kasih teks misalnya nama institusi boleh ya, misalnya copyright C Dinas Pariwisata Bantul misalnya ya. Pariwisata Bantul, Pariwisata Bantul 2022 misalnya begitu ya. Nah sekarang boleh ditambahi lagi misalkan peta misalnya ya, Ctrl D lagi misalnya, peta objek wisata. Peta objek wisata. Cari aja gambar ya teman-teman ya. Atau galeri juga boleh, galeri. Pakai apa namanya? Di sini peta wisata Bantul. Internetnya agak lambat. Nah ini silahkan ambil yang mana kira-kira ya, peta objek wisata Bantul. Nah ini aja deh, nggak apa-apa ya, Jogja Tourist Map. Di copy, di paste di situ. Tuh ini juga boleh ya. Ini Linggo doang ini. Nah ini boleh nih.
Ini contoh aja, teman-teman boleh pasangi peta. Kemudian bagian dalamnya, ya bagian dalamnya ini breadcrumb itu memberitahukan alamat dari halaman ya. Jadi kita kasih kotak lagi di sini. Nah, misalnya warnanya hijau lagi nggak apa-apa teman-teman ya. Hijaunya agak lebih tua nggak apa-apa, atau lebih muda silahkan pilihan ya. Atau malah merah. Kalau merah juga boleh. Paduan warnanya silahkan teman-teman atur sendiri. Nah, di sini ditulis beranda. Ya, ini menunjukkan halaman yang aktif. Beranda. Boleh juga dikasih icon-icon misalnya sosial media ya. Teman-teman kalau mau nyari icon, salah satunya di flaticon.com ya. Ada alamat namanya flaticon.com ya. Di sini kalau mau nyari-nyari icon ya, misalnya nih telepon, mungkin ada alamat teleponnya Dinas Pariwisata ya. Misalnya pilih font gitu ya. Font misalnya ini saya pilih yang ini ya, yang putih-putih. Teman-teman kalau milih icon sebaiknya temanya sama. Kalau gelap semua, kalau putih terus semua ya. Alamatnya di flaticon.com. Ya, klik copy, nanti tinggal tempel di sini. Di copy ya tadi ya. Sorry ini tadi belum ke copy nih. Ini di copy. Mudah-mudahan sudah ke copy ya. Nah, ini sudah jadi. Teman-teman tinggal pindahkan ke pojok, misalnya kasih icon ini ya, telepon ya. Boleh juga diatur di sini nih. Ukurannya 20 misalnya sama 20 misalnya. Ya? Ya. Berapa nih? 20, 23. Kecilin dikit. Nah, ini sebenarnya bisa dikunci ya teman-teman ya. Ini di scroll, kadang-kadang kan kalau halaman di scroll itu dia tetap ya menunya ya. Kok nggak bisa warna putih nih? Filenya kita rubah jadi putih, bisa nggak ya? Padahal di sini tadi ngambilnya warna putih ya. Oh, bukan. Putih. Ngerubahnya gimana ya warnanya putih? Oke, sementara saya belum ketemu ya caranya merubah warna putih icon. Teman-teman bisa kasih nomor misalnya ya. Sini 081, ini 9 ngawur aja ya, 7755 misalnya ya. Ini untuk sosial medianya.
Ini misalnya begini nih. Atau berwarna aja ya. Ikonnya jadi ini aja deh. Berwarna aja yang ini. Teman-teman bisa pilih yang berwarna juga. Kok nggak mau ke copy? Nah, ini boleh juga yang berwarna ya. Tiga puluh kegedean ya. 20 di sini 20 aja deh. Sini dilepas 20 ya. Nah, di sini bisa berwarna, teman-teman bisa milih warna. Kemudian misalnya selain telepon, misalnya ada email juga. Nah, searching aja di flat icon itu mail gitu ya, mail. Mail nanti cari icon yang ini nggak apa-apa nih, Gmail ya. Ini boleh di copy aja, dipaste di sini nih. Nah, di sini misalnya dinas pariwisata Bantul Go ID misalnya ya, Bantul Go ID misalnya. Bantul Go ID misalnya ya, nama emailnya. Kemudian misalnya ada Twitternya juga ya. Twitter berarti searchingnya Twitter. Boleh pilih yang mana aja, teman-teman boleh milih bebas. Yang ini saya pilih yang ini aja. Copy. Oh, gede banget. Kali 20 ya. Nih biar bulat. Kok nggak bulat-bulat juga? Nah, ini misalnya. Kemudian add, pakai add wisata Bantul misalnya, add wisata Bantul misalnya ya. Ini alamat Twitternya, ini cuma contoh saja. Teman-teman sih harusnya cari informasinya. Nah, ini untuk link sosial medianya boleh. Kadang-kadang ada yang naruhnya di bawah ya. Di footer ada yang naruh di menu barnya. Ini bebas sebetulnya. Anda meletakkan apa namanya? Meletakkan untuk alamat sosial medianya. Nah, sekarang kita mau bikin untuk postingannya ya. Pertama tentu saja judul ya. Judul misalnya searching aja judulnya potensi wisata Bantul. Potensi wisata Bantul ya. Kita ambil tulisan ya. Ini aja. Sektor kebudayaan dan pariwisata, ini saya ambil aja teksnya. Kita kotain di sini ya, kita kasih seperti ini. Oh, bukan kotak ya, teksnya yang dikot. Sebentar, salah ya. Ini pakai teks. Tadi salah. Ini pakai teks dikotai.
Nah, tinggal di paste. Paste ini tulisannya. Kalau kurang besar bisa dibesarin. Nah, kalau mau rata kiri kanan ini ada teman-teman di sini nih, perhatikan. Kalau mau rata kiri kanan ini bisa juga pakai justify ya. Nah, biasanya ada judulnya ya. Mungkin judulnya potensi wisata Bantul misalnya. Sini potensi wisata Bantul. Nah, teman-teman bisa menggunakan huruf yang agak besar ya untuk judul ya. Untuk judul bisa menggunakan huruf yang besar. Nah, kemudian misalnya dikasih kategorinya ya, kemudian penulisnya. Biasanya pakai icon juga. Pakai icon juga di sini bawahnya siapa yang menulis, kemudian tulisan ini pakai kategori apa, itu bisa pakai icon di flat icon, searching aja di flat icon misalnya user gitu ya, searching user gitu. Searching user misalnya saya pakai yang bulat-bulat aja seperti ini. Ini ya, saya pakai yang ini, gambar ini. Tempel lagi di Figma ya di sini. Tadi belum ke copy. Tadi belum ke copy ya. Copy terus tinggal di paste. Nah, ini gambar ini bisa dipakai teman-teman ya. Untuk memudahkan nyari gambar itu di flat icon, itu banyak icon-icon yang bisa dipakai di sana. Dan itu bukan satu-satunya ya, silahkan kunjungi penyedia icon-icon gratis. Ya, kalau mau berbayar juga boleh. Kayaknya sih kalau berbayar pada nggak mau kayak mahal juga. Nah, ini autornya misalnya penulisnya siapa gitu ya. Ini kasih teks aja misalnya Marcellus gitu ya. Marcellus. Ini penulisnya Marcellus nih. Nah, boleh nih, berarti yang nulis Marcellus. Nah, biasanya kemudian ada boleh juga warnanya agak abu-abu ya. Silahkan supaya agak beda gitu ya. Anda bisa menggunakan warna yang agak abu-abu gitu ya. Atau mau warna merah juga boleh ya, Marcellus misalnya ini. Atau warna merah juga boleh, terserah ya. Teman-teman boleh yang ini juga boleh warna yang berbeda, hijau tua misalnya untuk judul ya, misalnya boleh juga tuh pakai warna hijau misalnya. Bebas teman-teman menentukan warna, bebas. Yang penting eye catching. Wah, ada istilah eye catching ya. Eye catching itu maksudnya kelihatan enak di mata ya, enak dilihat, eye catching ya. Dibuat supaya eye catching. Nah, ini untuk tanggal mungkin juga perlu pakai flat icon lagi, searching aja misalnya date ya. Date, jadi searching aja date. Nanti ini saya pilih yang ini nih, boleh yang ini, boleh yang ini, oke, bebas ya. Nanti kemudian tempel lagi di sini. Nah, tadi ukurannya W ini bisa diatur di sini 20 sama 20 tuh ya. Ini tinggal pindah sini. Nah, misalnya tanggal nulisnya tanggal berapa nih? Tanggal nulisnya 12 atau kalau supaya settingannya sama, yang ini aja Ctrl D ya. Supaya sama warnanya 12 Oktober misalnya ya 2022. Nah, gini. Terus misalnya kategori teman-teman boleh juga folder ya, folder, searchingnya folder atau kategori ya nggak apa-apa, kategori atau folder juga boleh. Karena nanti pakai ini aja ya, saya pakai yang ini nih, atau ini juga boleh, nih boleh. Oke, sini
20 kali 20. Nah, taruh di sini nih. Nah, ini kita duplikat, Ctrl D, digeser ke sini. Misalnya kategorinya wisata alam misalnya ya. Nah, kita kasih gambar di sebelah sini. Tadi ini judulnya ya, yang ini namanya metadata ya. Metadata artikel. Jadi ada kayak gini namanya metadata ya. Namanya metadata artikel. Siapa yang nulis, tanggal berapa nulisnya, masuk kategori apa. Ini disebut metadata. Jadi bukan artikelnya, tapi keterangan siapa yang nulis, kapan nulisnya, kategori apa kan gitu ya. Namanya metadata. Nah, kemudian kita kasih gambar ya, bebas ini ya. Searching aja gambar yang cocok. Ini aja ya, bebas. Ini teman-teman boleh memberi gambar di luar ya. Nanti tinggal diatur. Boleh dikasih efek, mungkin mau kasih bayangan gambarnya juga boleh. Kasih bayangan. Di sini ada efek ya teman-teman, ada drop shadow. Kalau mau dikasih bayangan ini agak ada bayangannya. Jadi kalau mau dikasih bayangan juga bisa, supaya ada bayangannya. Boleh kasih tombol selengkapnya misalnya ya. Di sini ada tombol selengkapnya. Ya, ini saya kurangi sedikit ya. Saya buat tombol selengkapnya. Jadi saya buat tombol rectangle gini. Teman-teman kalau mau membuatnya bulat, ini ada tulisannya ini ya. Ini berapa ujungnya tidak lancip. Ini bisa diatur misalnya 5 gitu ya. Maka ini sebenarnya kotaknya ada nggak lancip. Ini ada gambar begini nih, melengkung gitu ya. Ini bisa supaya tidak lancip ujungnya. Tombolnya warna apa ya? Warna merah aja kali ya. Wah, ini menyala sekali. Nah, kemudian saya kasih tombol tulisan selengkapnya ya. Kita kasih tulisan selengkapnya. Sebenarnya ini beritanya hanya potongan ya. Jadi ini selengkapnya. Kasih warna putih ya, supaya warnanya kontras. Ini dibikin di depan ya, bring to front, supaya di depan, bring to front. Ini soalnya ini mana bring to front ini ya, bring to front, taruh di sini. Nah, ini bisa dikelompokkan di Ctrl G supaya satu paket tombol ini ya. Ini maksudnya selengkapnya, ini hanya potongan berita. Nanti kalau selengkapnya berarti beritanya lebih lengkap lagi gitu ya. Nah, ini selengkap. Jadi teman-teman bisa bikin grup, nanti bikin tombol gitu ya, tombol selengkapnya. Ini bisa nah, tinggal di copy. Kalau misalnya sama, teman-teman bisa mengelompokkannya ya. Kalau jadi satu, ini bisa diatur lagi. Nah, ini jadikan satu paket ya. Teman bisa membuatnya satu paket. Nanti di Ctrl G, di grup ya. Ini nanti bisa dipindah-pindah nih, tuh ya.
Ctrl G gitu ya. Ini satu paket nih. Tinggal misalnya kalau mau di double Ctrl D, kan udah satu paket tuh. Nanti tinggal di apa namanya? Nah, ini halaman pertama saya udah jadi ya. Jadi berarti dalam satu halaman ini bisa muncul beberapa artikel, maksudnya gitu. Sebenarnya harus mendesain ini betul-betul kayak mirip asli gitu loh website. Nah, ini namanya mockup, ya, ini namanya mockup. Seolah-olah ini betul-betul ngopi dari